Marah besar warga Palestina terus digusur dan ditangkapi. Keluarkan ancaman tegas Israel akan membayar dengan harga mahal. Senin malam lalu, 2 warga Palestina ditangkap dan 10 orang terluka dalam bentrokan di Yerusalem Timur, menurut polisi Israel dan Bulan Sabit Merah Palestina. Polisi Israel dan petugas perbatasan tiba setelah protes termasuk puluhan pengunjuk rasa yang mengganggu perdamaian. Menurut polisi Israel mengatakan para demonstran melemparkan batu dan botol ke arah pasukan keamanan dan memblokir lalu lintas. Polisi mengatakan mereka memberi pengunjuk rasa waktu yang wajar untuk meninggalkan protes yang melanggar hukum sebelum mereka membubarkan demonstrasi. Warga Palestina menentang perintah untuk membubarkan tersebut dan petugas mengakhiri demonstrasi dengan menggunakan polisi berkuda dan air sigung yang berbau busuk. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 3 orang yang terluka dirawat di rumah sakit. Demonstrasi mingguan telah diadakan selama bertahun-tahun di Sheikh Jarrah dengan aktivitas dan penduduk Palestina memprotes penggusuran beberapa keluarga Palestina untuk kaum Yahudi sayap kanan. Menurut kelompok pengawas Peace Now, penggugat Yahudi berusaha untuk mengusir 58 lebih warga Palestina. Mahkamah Agung akan mengumumkan keputusan untuk 4 dari keluarga tersebut pada hari Kamis. Menurut organisasi nirlaba sayap kiri, IRAMIM, sekitar 600 file penggusuran termasuk 75 rumah keluarga Palestina di Sheikh Jarrah saat ini sedang diperiksa oleh Kementerian Kehakiman. Orang-orang Palestina di Yerusalem Timur dan sekutunya menuduh bahwa undang-undang tersebut mendiskriminasi mereka. Undang-undang tersebut secara efektif memungkinkan orang Yahudi untuk mengklaim kembali properti di Yerusalem Timur, bahkan ketika orang Palestina tidak memiliki kemampuan untuk membuat klaim di kota itu yang mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi di Barat. Pengusiran ketika terjadi seringkali merupakan hasil dari pertempuran pengadilan yang berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade. Proses pengadilan tersebut bergantung pada Undang-Undang tahun 1950 yang memungkinkan pemerintah Israel untuk mengklaim kembali properti orang Palestina yang dianggap tidak ada secara hukum, serta Undang-Undang tahun 1970 yang memberikan jalur hukum bagi orang Yahudi untuk mengklaim kembali properti milik orang Yahudi di Yerusalem Timur dari sebelum tahun 1948. Calon penduduk Yahudi dan sekutunya, seperti kelompok sayap kanan Ateret Kohanim, berpendapat bahwa mereka memperluas kehadiran orang Yahudi di ibu kota Israel melalui cara-cara hukum. Menyusul penangkapan 2 warga Palestina dan 10 terluka dalam bentrokan saat protes penggusuran, pemimpin memperingatkan Israel akan membayar harga mahal. Melansir The Times of Israel Rabu 5 Mei 2021, kelompok Gaza mengancam Israel pada Selasa atas ketegangan di Yerusalem Timur karena sejumlah keluarga Palestina menghadapi penggusuran sebagai bagian dari upaya berkelanjutan oleh sayap kanan Israel untuk mengambil kendali rumah di lingkungan Sheikh Jarrah. Dalam pernyataan publik yang langka dari Mohammed Deif, kepala sayap bersenjata Brigade Is-ad-Din Al-Hasham, memperingatkan Israel akan membayar harga mahal jika penggusuran terus berlanjut. Saya memberi hormat kepada orang-orang Palestina yang teguh pada Sheikh Jarrah di Yerusalem yang diduduki. Pimpinan perlawanan dan Al-Qassam mengawasi dengan cermat apa yang terjadi di lingkungan sekitar, kata Deif.
Ini adalah peringatan terakhir kami jika agresi terhadap orang-orang kami di lingkungan Sheikh Jarrah tidak segera berhenti. Kami tidak akan berpangku tangan dan pendudukan akan membayar harga yang mahal, dia memperingatkan. Dev, salah satu pendiri sayap militer, telah terluka dalam beberapa upaya pembunuhan Israel. Perbatasan Israel dengan Gaza sebagian besar sepi dalam beberapa bulan terakhir setelah gencatan senjata antara Israel dan kelompok. Namun pekan lalu puluhan roket ditembakkan ke Israel setelah bentrokan di Yerusalem. Pria Yahudi ini demo sendirian, tidak percaya negara Israel, justru dukung Palestina. Kekejaman tentara Zionis Israel terhadap Palestina tidak pernah ada habisnya. Mereka tidak segan berlaku keji terhadap anak-anak, pemuda dan lansia Palestina. Bahkan saat dimulainya Intifada kedua pada September 2000, tercatat tentara Israel telah menghabisi sekitar 2.000 anak tidak berdosa. Selain dibunuh, ada anak-anak yang disiksa hingga dipenjara. Peristiwa yang kerap menjadi sorotan dunia, sampai kini belum ada yang dapat menghentikan kekejaman Israel. Meski begitu, ternyata tidak semua orang Yahudi mendukung negara Israel. Meski sedikit ada juga orang Yahudi yang mendukung Palestina. Pria yang satu ini contohnya, dia menyuarakan aspirasinya sendirian mendukung negara Palestina dan menyatakan ketidakpercayaan pada negara Israel. Simak ulasannya berikut ini. Pria Yahudi bawa bendera Palestina. Seorang pria mengenakan baju dan topi hitam khas Yahudi tengah viral di media sosial. Dia dengan berani menyampaikan ketidakpercayaannya kepada negara Israel dan lebih mempercayai negara Palestina. Sembari duduk di pinggir jalan, pria Yahudi itu terlihat membawa bendera Palestina. Selain itu, ada selembar kertas lain bertuliskan slogan untuk membela Palestina. Disebutkan bahwa pria Yahudi tersebut termasuk anggota dari Neturei Karta, yang secara bahasa berarti penjaga kota, sebuah kelompok religius Yahudi yang resmi dibuat di Yerusalem tahun 1938. Seorang Yahudi dari Neturei Karta, sebuah kelompok agama Yahudi Haredi, memegang bendera Palestina dengan slogan, tulis dalam keterangan foto di laman Instagram akun @e.on.palestina. Tidak percaya Israel. Kelompok Neturei Karta sejak lama menentang Zionisme dan pembentukan negara Israel. Mereka meyakini bahwa orang Yahudi dilarang untuk memiliki negara sendiri hingga datangnya Mesias Yahudi. Ditambah lagi, mereka menilai Zionis Israel dianggap telah sekuler dan mengotori tembok ratapan.